Makanya ketika udah menemukan kenyamanan tapi kita belum berdarah, itu yang harus waspada. Kalau lu udah ngerasa kayak aman, nyaman, terus lu berputar di situ aja, itu udah mulai bahaya tuh. Sekarang gue memutuskan untuk menurunkan ego, untuk nggak ada yang patah hati, nggak ada penyesalan. Sayang banget, penyesalannya bener-bener di belakang banget. Karena kan ini lebih kayak gue bertamu ke dunia Danar ya. Selama lo suka, jadi jangan sampai keadaan karena keadaan atau karena kita membandingkan jadi membenci sesuatu yang kita cintai. Itu sangat menyakitkan. Hai, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, sebenarnya saya rapi sekali hari ini sepertinya. Udah jadi mode host industri sepertinya ya. Ya seperti biasa di kamar kita yang nyaman ini, kalau kalian lagi lihat Raffi Andika lagi nggak nyanyi jalan-jalan atau lagi nggak cukuran jenggot di sosial media, artinya sudah kedatangan teman-teman yang keren-keren. Dan di kamar kita ini, hari ini bukan cuma satu, tapi saya sudah memanggil 2 orang, sudah mengundang 2 orang yang sangat keren. Sebenarnya yang satu pernah ke sini, tapi yang satu lagi ini teman baru kita. Kita akan ajak-ajak ngobrol di sini, pokoknya langsung sama Danar dan Gloria Jessica. Hello. Tuh kan, hello, udah disirami dengan cinta gitu ya kita ya. Langsung shower with love. Shower with love. Karena cinta itu penting ya, Nar ya? Iya betul. Cinta itu penting. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik. Senang banget bisa ke Bandung lagi. Udah berapa lama nggak ke Bandung emang? Lagi. Terakhir pas lagi hamil 7 bulan. Berarti itu bulan apa? Tahun lalu. Tahun lalu. Oke. Enggak dong. 2 tahun lalu berarti. Oh iya. Anak gue udah 1 tahun. Berarti kan kalau pas lagi hamil berarti tahun sebelumnya lagi kayaknya. 2023. Anak gue lahir April tahun kemarin. Berarti udah 2 tahun. Iya, nggak kesini. Betul, 2 tahun. Lu gimana? Apa? Terakhir ke Bandung. Terakhir ke Bandung. Bukan terakhir hamil, bukan. Bukan ya? Visual gue langsung jalan lagi, bayangin lu hamil. Nggak bisa, jangan. Udah, Nar. Lu kapan terakhir kali ke Bandung, Nar? Pas promo. Kesini juga kayak terakhir. Gokil, men. Iya. Lebih lama lagi dia. Iya. 2023 ya? Enggak deh. 2022. Paling ke Bandung tuh cuma photoshoot doang deh. Oke, langsung pulang lagi. Pulang lagi. Lu kagak jalan-jalan nggak? Enggak. Iya, selalu sedih tau kalau ke Bandung tuh kayak aneh gitu, PP atau kayak lo at least harus singgah dulu kayak. Iya. Udaranya tuh nggak bisa. Jalan-jalan di mana? Kemarin impiannya? Apa? Yang jalan-jalan di mana itu? Oh, kemarin gue lewatin Braga. Oh, Braga. Malam-malam. Lampunya kan bagus banget ya. Tata kotanya makin bagus deh pokoknya semuanya gitu. Oke. Terus gue kayak lihat, terus gue ngomong sama orang Markom, "Kak, boleh nggak sih lu turunin gue di sini? Gue jalan-jalan aja dulu deh di sini gitu." Boleh nggak sih kita seminggu gitu? Iya, saking gue tahu kayaknya nggak ada waktu buat jalan-jalan juga gitu. Jadi hopefully next kalau kita ke Bandung bisa enak ya. Free banyak ya. Sambil jalan-jalan, sambil manggung, siapa tahu. Iya. Siapa tahu kan? Betul. Ya. Amin. Manggung sambil jalan-jalan ya kan? Susah tuh. Boleh, Nar. Boleh. Lu sambil bawa gitar juga boleh. Jalan-jalan di panggung maksudnya kan? Jalan-jalan di panggung. Betul. Jalan-jalan di panggung. Memang unik ya teman kita satu itu ya. Emang Danar Widianto ini. Iya, Danar Widianto sangat unik. Dulu belum kayak gini ya? Enggak. Lu terakhir ke sini tuh bukan pendiam lagi, Nar. Lu tuh ya. Iya. Jowo banget. Gitu. Iya. Terus mau ngobrol tuh, mau langsung pingin ngomong gini, Kak. Are you okay? lu gak apa-apa? Iya. Ceritain kisah hidup lu gitu. Boleh cerita kisah hidup lu, boleh gitu. Tapi Danar yang sekarang bener, teman-teman yang pernah kesini dan sekarang datang lagi tuh apa ya? Ada sedikit kedewasaan gitu ya. Luar biasa, mulai terlihat gitu. Danar Widianto. Mungkin waktu itu 20, sekarang udah 2 gitu. Ini dia baru ulang tahun tanggal 11 kemarin. Happy birthday to you. Happy birthday Danar. Itu yang lagu Thailand harusnya itu. Yang berapa nih? Happy birthday to you. Happy birthday Request dia request. Aduh. Orang ulang tahun request. Tapi kalian ke Bandung sekarang nih masih dalam rangka promo berarti? Promo. Oke, kalau boleh tahu kalian lagi promoin apa sih?
Wah, kita lagi promoin single yang double gitu. Oke, single yang double gimana? Bisa double kan, duet maksudnya. Tapi sumpah gue ngeliat lu ngejokes lucu Nar. soalnya gak gini. Danar Widianto yang saya kenal tuh bukan begini gitu. Oh, gitu. Kan gue udah makin bulat ya. Jadi kalau bikin lu ketawa berisi semua nih. TV gue dari tadi naik mulu nih kalau lu ngejokes sih. Coba single yang double, coba gimana? Jadi single yang duet gitu. Featuring, kolaborasi dengan Ibu Gloria Jessica. Ya sekarang jadi ibu. Ada anak. Gue sedih. Jangan bikin vibe nuansa antara tante dan ponakan ya. Enggak, maksudnya kan udah jadi ibu sekarang kan. Gue tuh udah ngomong kakak gitu, mencegah ngomong. Di ibu. Onti gitu. Onti. Udah kayak onyo lu manggil onti jadi. Oke, Mams. Oke, Mams. Kayak onyo jadi manggil onti. Oke. Jadi berubah nih vibe-nya. Gue ketawa mulu jadi kan nuansa romansa. Ini single yang duet. Nah, ini ceritanya tentang apa sih singlenya kalau boleh tahu? Ceritanya pastinya tentang percintaan. Tapi kali ini aku kepengen percintaannya itu bener-bener falling in love gitu. Nggak ada yang patah hati. Nggak ada penyesalan, nggak ada sedih-sedih pokoknya. Pokoknya ini tentang kasmaran, tentang lagi cinta-cintanya sama seseorang atau cinta-cintanya sama keluarga, apapun sih. Gitu. Lagi di ranah cinta-cintanya gitu. Kasmaran total ya. Total. Parah, gokil. Oke, tapi ini berarti single ini yang nulis Danar. Ya. Full lu semua yang nulis ini. Iya, betul. Nah, terus habis itu sampai akhirnya ketemu sama Kak Glojes tuh gimana? Waktu itu ketemuan kita. Iya, betul. Gak mungkin kan kalau gak ketemu kan? Iya. Makan snack aja deh. Iya sambil nyemil boleh loh. Bener-bener, sambil nyemil boleh. Sambil nyemil aja kan biar gue gak kayak titik keselak sih gue. Ada minum. Duh ini seperti biasa, Lenis terima kasih ya Lenis ya. Terima kasih ya. Ini apa sih basreng ya? Nah, coba tebak-tebakan dah. Ambil jawab tapi lu Nar. Ya, tapi lu sambil jawab. Nah, lu nebak lu sambil cerita nih. Pedas. Ini enggak. Itu yang enggak pedas. Itu. Ambil cerita Nar. Aman. Jadi kita kebetulan dipertemukan sama label. Oke. Kalian tuh beda label teman? Gua Beda. udah sendiri sekarang. Udah sendiri. Enggak, suami. Loh, bukan dong Bapak, maksudnya tuh sudah tidak bersama. Thank you ya udah gendang aku. Cabut ya. Lu bahaya tuh memicu api rumah tangga lu. Iya. Bener lu. Itu gimana? Enggak. Udah terus dipertemukan label. Iya, kalau sebenarnya asing banget dengan labelnya enggak juga. Karena kan sebenarnya masih under satu company yang melahirkan kita juga kan. Gitu. Jadi gue dari The Voice, dari X Factor. Jadi dulu kita satu manajemen. Gitu. Tapi gue sudah selesai kontraknya. Jadi begitu ada kolaborasi dan temen gue itu bekerja juga di labelnya. Gitu. Dan sekarang suami gue juga kerja di situ. Entah bagaimana dah nih semesta bekerja ya. Gitu. Nah, tapi dari sebelum suami gue join di situ si Rafael nih penyambung benang merahnya kita. Waktu itu Danar, sebenarnya lagu itu udah ditulis dari tahun berapa, Nar? 2023. Udah 2 tahun ya. 2023. Tadinya buat single sendiri aja bawahnya. Iya, tadinya emang kayak ya udah bikin aja gitu buat sendiri gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir ini lebih enak kalau duet nih gitu. Kayaknya lagu romantis dibawain berdua gitu kan. Cewek cowok tuh lebih romantis gitu ketimbang dibawain sendiri gitu kan. Setuju. Kayak kalau sendiri kayak khayal gitu kan jadi. Halu. Iya kan halu. Iya. Kita adalah sepasang kita siapa ya? Oh iya. Gitu ya? Iya makanya kan. Berarti liriknya dari awal udah kita tuh. Iya udah kita. Udah dari situ dia kayak diskusi sama label. Siapa ya kira-kira butuh masukan gitu ya Nat. Terus akhirnya si Rafael kayaknya dari warna suara lo kayak pas deh nih sama si Glojes gitu. Betul. Nah akhirnya dia ngontak lah, ya Danarnya udah, boleh coba gitu. Kontak gue pas gue inget banget tuh gue dia WhatsApp, kayak masih ada WhatsAppnya sampai sekarang. Glojes, lo kalau misalnya duet sama Danar mau nggak? Gitu. Gue bilang, wah, gue sih mau banget. Bos El ini Danar X Factor gitu, karena waktu 2021 dia ikut X Factor tuh banyak banget yang mention gue. Gue kira banyak banget yang namanya Danar gitu. Banyak banget yang namanya Danar gitu. Beda. Yang Widianto juga banyak gitu. Betul.
Danu Medanto. Iya, nah terus abis itu banyak yang mention mungkin karena jenis warna suara kita ada satu vibe lah, entah ngawangnya, sengaunya gitu kan, sepakat. ada gitu. Jadi sama-sama mungkin kata orang karakter suara kita unik. Oke. Bindeng-bindeng gimana? Ya, bindeng-bindeng pilek terus gitu. Jadi sekarang gue lagi pilek nih, jadi udah sengau makin sengau. Lagi pilek? Iya. Pilek nggak? Enggak. Berdua doang Wah, kita. gila. Iya. Pas dulu. Berdua Emang nih, doang. cepet sembuh ya semua ya. Gue yakin banyak banget nih yang lagi nonton yang Enggak, terus abis itu kita bukan yang ngajak lu sih, Dar, tuh jangan sampai Iya, bilang juga, jangan. Dar, bukan. Oh, gitu. Lu jangan sampai. Jangan. Jangan amit-amit, jangan sampai. gitu. Masih ada Jadi promo nih. banyak yang- Terus fun fact adalah nyokap gue pun ngikutin X Factor dan dia ngevote Danar. Nyokap Jadi ngevote nyokap gue Danar? suka sama Danar. Jadi dia ngikutin X Factor, terus dia kayak apa namanya ibu-ibu ya. Iya, Dia iya, udah iya. istirahat ya, nonton. Iya, gitu. betul. Oke. Terus saat itu lagi pas 2021 nonton X Factor, terus dia lihat si warna suara Danar ini yang bisa enakin lagu, ibaratnya Oke. gitu. Akhirnya nyokap gue dengan semangat kayak, Jess, kamu udah nonton belum X Factor gitu? Bagus loh ini si Danar gitu. Dari Purwokerto sampai tahu tuh dari mana kisah Sampai hidupnya, tahu. tahu Oh, dia iya. Danar gitu. Tuh sampai apa lah. Cerita terus gitu, ayo bantu vote dia ya. Terus gue nonton, oh iya bagus, good voting gitu. Jadi apa namanya? Makanya maksudnya you'll never know ya. Iya. Akhirnya dipertemukan dalam satu project menurut gue. Dan balik lagi ke chat itu, akhirnya gue bilang, wah gue sih mau banget, cuman lo yakin? Bos L, gue panggilannya itu Bos L, lo yakin gitu? Gue kan antara ada dan tiada nih gitu. Maksudnya kan gue Paham. sudah di fase yang berbeda, gue Paham. tidak ada planning. Ya jauh-jauh dari musik enggak juga, tapi gue nggak planningin untuk gue comeback lagi di musik karena gue masih menyesuaikan untuk dalam fase menjadi ibu ini kan gitu. Jadi tiba-tiba itu ya udah deh, gue mah gas aja, tapi lempar lagi aja, ya udah ketemuan dulu ya gue Jess gitu. Akhirnya ketemuan lah di tempat Iya, kopi kita. betul. Terus waktu pertemuan itu Ngobrol. Nah, enaknya ngobrol sama Gloria Jessica adalah kita langsung bisa nyambung. Langsung nyambung. Dia emang ilmu komunikasi, gak tau di sarjana komunikasi kali ya. ilmu Mending lu tanya. sorry banget gue lolos, maaf jangan diikutin. Lolos Gue ya? lolos, dia nggak lulus. Nah Oh gitu. iya, Nggak apa-apa itu alumni gadungan gue. ngelulusin diri sendiri itu. Ya tapi kan ilmunya berarti kepake. Betul, Gitu betul. ya, Pakai, iya, ilmunya gue waktu pakai. itu udah sidang proposal padahal. Makanya gue selalu Komunikasi. gue selalu berpesan kepada kayak Onyo kemarin, kayak siapa yang masih lagi menjalani kuliah, ayo selesaikan gitu. Oh, oke. Sayang banget penyelesaiannya bener-bener di belakang banget ya. Dulu namanya udah bener tuh, udah kenal cari uang kan, udah sibuk keluar kota, apa segala macem. Terus gue pun memang sempat pindah jurusan, jadi pas lagi kuliah tuh nggak bareng teman-teman gue. Oke, udah turun. Jadi ya? ketika yang lain lagi pada magang, gue kuliah semester 3. Iya. Terus udah gitu yang lain udah lagi skripsian, yang lain udah lulus, guanya skripsian. Jadi nggak ada temen untuk kayak bareng gitu ngerjain. Nah, udah kerja juga keluar kota, jadilah keteteran tuh. Gue waktu lagi promo kayak ke Bandung, gue ngerjain sidang proposal. Gokil. Ngerjain. Ambil promo Maksa. tuh. Iya, abis itu udah sidang, revisinya nggak gue kasih. Karena judul gue terlalu susah, itu juga terlalu perfeksionis juga kayak ya know your limit dulu aja lah, yang penting lulus gitu. Itu pelajaran penting tuh. Terlalu perfeksionis juga tidak baik. Terlalu itu tidak baik. Iya, semua yang terlalu itu kurang baik lah, kurang tepat ya. Kalau mau lama? Hop. Terlalu. Ya, boleh nar. Nih, gua sampai menggembung seperti ikan kembung. Gue yakin kalau ada yang clipper nih biasanya dari barusan di zoom, Iya. terus terlalu. Woi. Iya, suara lu nah. Gitu. Tunggu clipper ya kalian, yang saya tunggu kalian ya. Terus gimana tadi, nyambung langsung terus? Iya, nyambung langsung. Dan gue kan nggak gampang ketemu orang baru gitu Iya, sebenarnya. paham. Kecuali ya yang open seperti Ibu Gloria Jessica ini gitu. Stop dengan ibu. Oh iya, maaf. Gue makan lagi di basreng. Terus. Makanya bisa langsung nyambung. Oke. Dan bisa langsung ini ya, kita tag demo ya. Guide. Kan Tag kita guide itu juga? Tag guide ya. guide dulu. Jadi kan biasanya kan kalau ketemu, terus misalnya dia gitaran, dia waktu itu dia rekam langsung, rajin banget ya nak. Wah. Langsung rekam di tempat, terus begitu dia take vokal guide-nya, terus habis itu gua take lagi juga untuk kita presentin lagi balik lagi ke labelnya. Label, Diskusiin ya. ini gimana nih menurut tim, terus menurut Kak Sefri juga ya. Apakah
apa oke apa enggak, sesi apa enggak gitu. Pas ini ternyata gue juga udah pasrah tuh kayak ya udahlah, ya kalau emang meant to be ya meant to be, kalau enggak ya udah. Oke. Ketemu nih. Iya, ketemu. Terus demo. Yes. Nah, terus udah pasrah, tidak diterima pun tidak apa-apa karena Gloria Jessica tuh udah lama gak comeback juga gitu. Terus habis itu gimana? Habis itu tadi langsung rekam apa nih guide ya, guide. Rekam guide ACC dan langsung enggak langsung juga sih. Berapa lama? Workshop sekali. Dia ketemu produser arrangernya. Krisna Trias. Krisna Trias. Oke. Udah habis itu dari situ langsung ke rekamannya di studio untuk take vokal yang untuk apa yang kalian dengarkan saat ini. Itu di vokal directing sama Kakamga. Lagi-lagi mas-mas Bogor itu respect Kamga. The best Kakamga, gue juga. Betul. Saya sebagai juga klien dia respect. Iya. Aku juga sama Kamga. Iya, gokil. makanya Gokil. enak banget kan dia ngedirectnya tuh. Somehow dia mementingkan rasa juga. Iya, betul. Iya, kadang-kadang kan Kita kan kadang stresnya technical ya. technical, tapi ternyata rasa Which is yang penting. penting juga memang. Betul. Tapi kalau Kakamga adalah ya lo rasanya dapet udah Itu. gitu. Respect mas-mas. Dan paling somehow tinggi adalah rasa sih. Tidak membuat kita tegang banget ya gitu. Tapi benar sepakat karena di lagu ini harus pakai rasa banget kan, romansa kan. Betul. Ya. Nah, itu dan proses sama Kamga dapat rasanya segala macam. Lu deh sebagai penulis, lu gimana? Pas lu udah denger nih hasilnya. Ya puas banget. Oke. Makanya iya. Tenang. Dia ngomong puasnya berapa kali? Iya. Gua Editing, gua ngomong editing, puas. Gue kayak mau dilempar aja sama dia. Kita kasih kerjaan lagi nih. Editor langsung. Iya, editor. Enggak, editor dan clipper. Clipper, kan, oh ya, Dua clipper. kali nih gue clip orang kan. Dua kali. Terus Puas. lu puas nih. puas banget. Gue berarti 2 kali soalnya kan di daerah sama Kamga. ya Mas Kamga kan. Oke. Makanya ya nggak pernah nyesal juga gitu. Dia hasilnya emang selalu bagus gitu. Dan ngedirectnya juga selalu oke. Iya, selalu begitu kita udah selesai rekaman, mungkin lo ngerasain juga ya. Kayak puas gitu, kayak wah bisa jadi gini ya gitu. Dia ini nggak pas rekaman sama kalian minta dikosongin ruangnya, dia sendirian, nggak mau ada orang, tinggalin gue ya, jangan ada yang ganggu gitu nggak? Waktu itu sih kita nggak dapet itu, tapi mungkin lebih ke pas dia lagi, ya kitanya aja kayaknya agak lebih, ya udah kita mundur dulu kali ya gitu. Dianya kayak kalau pas lagi dia lagi berpikir fokus, berarti dia lagi nyari si nada itu atau nyari ininya. Dan enak banget memang dia tuh. Dia waktu recording sama gue tuh gini Kak, dia beres recording nih, dia tuh bilang, anjir suara lu tinggi banget gitu, kok nyanyi segala macam gitu. Dia udah rekaman, beres gitu, wah feelingnya oke, udah beres nih recording cepat banget, karena dia kan mentingin rasa bukan teknik doang gitu. Beres, oke, semuanya turun aja dulu, turun dulu, biarkan gue sendirian di sini, gue mau bertapa. 1,5 jam kemudian disuruh naik sama dia, udah beres nih gitu, sambil udah nongkrong nih, naik kita ke atas. Set, gue dengerin nih di depan monitor langsung, ini suara gue ya? Nggak diapa-apain? Enggak, cuman gue pilih aja track mana. Iya, dia langsung, iya betul. Itu Kamga tuh Kamga tuh langsung tek gitu. Langsung dia, apa ya, chop ya? Iya, Vocal chop di ya chop, istilahnya. di vocal chop. Vocal chop, terus dia sambungin mana yang ini yang rasanya kuat-kuat. Dah, Nice. gila. Makanya, Saya gokil. the best, love you Kak Kamga, terima kasih sudah membantu Respect. kami semua. Itu kan 1, 2, saya 3 ya. Nggak bisa nih, susah. Sampai lutut satu lagi nih. Oke. Terus ngomongin visual nih. Visual itu kan sudah ada lirik videonya kalau nggak salah kan? Yes. Sudah. Lirik videonya dengan ada potongan foto-foto artwork dan kalian segala macam berdua tuh gitu. Nah, itu apakah ada rencana untuk dibikin menjadi sebuah music video apa gimana itu? Itu dia. Itu dia. Nah, kita beruntung banget kita disupport oleh orang-orang yang bertalenta dan baik hati dan tulus. Adalah Kak Ray Gracious. Oke. Terus ada Afat juga. Oke. Dan ada Grace juga. Jadi mereka suka dengan nuansa romansa. Mereka bersedia untuk membuat visualnya. Wow. Visualnya sebenarnya simple, tapi karena taste mereka bagus dan mereka juga kerasa gitu. Mereka yang bikin gue seneng banget sama kerja sama mereka ya Nar ya. Ketika meeting mereka nanyain lo. Benar.
Jadi memikirkan benar-benar memikirkan makna lagunya, apa yang mau disampaikan di lagunya gitu. Begitupun kita juga pengen membebaskan dia untuk berkarya kan gitu. maksudnya ini kolaborasi gitu. Jadi kayak kita juga menghargai dia sebagai seniman ya gitu, mereka sebagai senimannya. Jadi kita sebenarnya sempat ngelempar, wah ini interpretasi kalian aja, kita agak ngebebasin, tapi respect dan happy-nya adalah mereka sangat menghargai di mana karya itu lahir. Jadi dia selalu nanya, oh enggak, boleh nggak kita tahu benar-benar apa sih arti lagunya, kenapa Danar nulis lagu ini. Dan dan bukan yang kayak cuman basa-basi formalitas saja, tapi emang gila. Anak Itu apa itu harusnya? anak Azan ini tadi. Itu azan. keren ya, Masya Allah. Belum bisa jalan guys. Soleh banget kamu nak, udah gentleman sama pasangannya. Ini saya lagi melihat Oh, iya. ibu gue. Lagi. Gue harus stop sih kayak gini sih. Nggak, semenjak punya anak mungkin ya, rasa itu muncul nggak? Iya. Tapi sebenarnya kayaknya bibit keibuan gue emang udah ada dari dulu tuh. Oke, ngurus Jadi ya. kadang kalau lagi interview ada yang bilang, gila jiwa lu lawas juga ya, gitu. Ada ucapan gitu. Oke. Gitu. Jadi dari situ membuat gue berpikir apakah iya gitu. Oh, tapi kalau dibilang jiwa lawas, beliau juga sama. Wah, ini lebih lawas lagi. Kok bukan sama, lebih lawas. Gua rasa lebih lawas, padahal dia lebih muda daripada gue. Gitu. Atau gue nggak tahu ya, apakah gue sudah bertumbuh jadinya gue lebih realistis. Somehow kalau dia kan pujangga banget nih. Pujangga. Gitu. Kayaknya reinkarnasi dah. Guys, lu reinkarnasi. Barusan gue ngerasa jangan-jangan nih ada ibu-ibu tumbuh di dalam gua nih, gue nggak tahu. Ngekos dia di dalam. Gue nggak berasa sama dua orang reinkarnasi. Jadinya klasik old soul gitu. Penuh banget kayak ada 10 orang ya lu interview. Iya, sebenarnya kita di ID. Ya makanya. Wah. Kita kepribadian ada. Kepribadian. Dia kayak split ya itu sih. Split lagi. James McAvoy itu nggak? Aduh. Oke, terus tadi visual. Ya, Nah, ini tuh sama Kak Regi. gimana tuh lanjutannya? Nah, udah jadi. Udah jadi. Sudah Kemarin di preview juga sudah di meetingin. betul di meetingin Jadi dan tinggal rilis sebenarnya. tinggal ditunggu tanggal pastinya. Oke. Pantengin aja di sosial media kita. Oke, belum bisa di-spill tanggalnya. Belum. Oke, nanti pantengin aja, siapa tahu pas ini tayang sudah tayang atau kalau misalnya ini belum tayang kalian pantengin di sosial medianya Glojez, Danar dan juga di Hits Records, betul, Star Hits Media Records, Nusantara, SMN. Star Hits gitu. Nanti pantengin aja. Pokoknya udah keluar belum ya? Romansa yang diomongin ini. Tiap hari pokoknya lihat Instagram kita lah. Ya, tiap hari lah. Tiap Pokoknya hari lah, ya gitu. sehari 3 kali lah kayak Iya, makan. gitu. Pokoknya ke kalian makan kalian inget kita. Gitu. Kalian inget Raffi juga. Inget Chamber juga. itu terima kasih, tapi bener loh jiwanya. 3 hari ya. 3 kali sehari ya, jangan lupa makan ya gitu. Muncul lagi kan? Iya, makanya. Makanya. Jangan sampai gue makan ini lagi dan gue keselak ini lagi, gue nangis lagi kayak jangan. Tapi kita kalau ngobrolin soal karya gitu kan, kalian tuh sebenarnya berasal dari dua musisi dengan aliran yang agak berbeda sebenarnya kan. Dan ini meskipun kalian bilang tadi vibe-nya nyambung apa segala macam langsung ketemu gitu kalian. Tapi kan Kak Glojez ini punya beberapa single pop yang ada berbahasa Inggris juga. Terus pernah punya album juga si Harlequin kan. Yes. Terus Danar dengan nuansa folk popnya. Pas lagi recording atau workshop atau ngedemo bareng menemukan si kesamaan itu tuh nggak jadi masalah samsek gitu. Enggak. Kalau gue pribadi sih, karena kan ini lebih kayak gue bertamu ke dunia Danar ya, as in dia. Wow, nice. Iya, Nice interpretation. Iya, gue selalu kayak gitu kalau dalam kolaborasi. Kayak siapa featuring gue gitu, ya berarti gue akan masuk ke dalam dunia dia gitu. Oh, nice. Kecuali kalau misalnya songwriting bareng gitu, itu pun menurut gue tergantung. Kayak gue ada juga nanti kolaborasi sama Kidung Hara. Wow. Itu temen gue juga dari satu The Voice kan. Iya. Gitu. Nah kalau sama dia itu tergantung tuh. Misalnya kita coba nulis lagu bareng gitu. Kan nggak semua dalam penulisan misalnya lo akan menemukan. Gue rasa, satu kesempatan, satu ide itu pasti lo akan tahu ini pas rumahnya lebih dominan di siapa gitu. Oke. Nah ketika gue kolaborasi sama Kidung Hara ternyata wah nggak, ini sama nih. Meskipun kita songwriting bareng, tapi kayaknya lebih gue bertamu ke dunia lo deh gitu. I see. Rasanya, vibe-nya yang dibangun gitu. Karena sama Danar kuat banget, Kidung Hara juga kuat banget sih Viko. Jadi
begitu gue masuk gue tahu porsi gue Oke. gitu. Nah ketika gue bertamu ya karena gue suka dunianya, ya udah gue akan berusaha nyaman di rumah itu gitu. Bertamu di rumah itu yang mereka sudah membukakan pintunya lebar-lebar untukku. Nice, Gitu. nice, oke. Jadi somehow enak aja pas ini karena lo suka lagunya, lo suka, makanya ngobrol dan kenal itu sangat penting menurut gue. Iya, chemistry ya. Chemistry gitu. Jadi pas dari situ gue pengen tahu Danar tuh apa adanya, kayak gimana sih cara dia berpikir, kayak gimana inspirasi dia nulis lagu, kayak gimana. Ketika gue sudah invest feeling dia as a person, terus abis itu ke karyanya dia juga, gue jadi makin paham kan kenapa dia nulis karya kayak gitu, dan kenapa nuansa romansa lahir seperti itu gitu. Akhirnya ya udah invest feeling ke partnernya, ke dunianya dia, terus ke karyanya, jadilah nuansa romansa dengan rasa yang kuat menurut gue. Oke, Gitu. paham. Tapi buat Kak Gloja sendiri nih gitu kan, you've been in the music industry before Danar gitu kan sebelumnya. Terus abis itu sempat ada juga fase di mana bukannya berhenti tapi mundur sejenak gitu kan. Dari spotlight dan musik segala macam gitu. Tapi dengan munculnya karya ini juga, apakah ini nge-trigger sesuatu untuk anjir gue jadi kebayang nih next pingin deh gitu. Banget, ini menurut gue adalah satu jawaban sebenarnya. Tahun ini tuh adalah satu jawaban yang menurut gue lumayan mukjizat nih dari Tuhan. Jadi gue dulu tuh udah sempet kayak udah kali ya back off aja kali ya gitu. Sempat. Sempat. Karena sebenarnya di luar jauh tarik mundur sebelum The Voice, gue tuh dulu nggak kepikiran untuk under the spotlight. That's why gue kuliah di jurusan Performing Arts Communication ini untuk menyiapkan diri gue sebagai orang di belakang layar. Jadi lebih concepting, directing gitu. Waktu itu gue lebih kayak ke teater musikal, pengennya gitu loh. Lebih ke sana. Terus tiba-tiba adalah satu kesempatan zaman-zaman si Instagram itu 15 detik itu loh. Masih. Iya, belum. Iya, 15 detik cover. Belum 15 seconds cover, iya. Masih 15 detik. Udah iseng aja gitu-gitu. Jadi somehow gue ngerasa perjalanan gue dalam bermusik itu musik nemuin gue nih, gitu. Meskipun ya gue mendekati musik juga gitu. Entah dari keluarga, entah apa, gue samperin juga gitu dengan gue ikut nyanyi. Tapi gue tidak pernah berpikir bahwa itu menjadi salah satu pekerjaan utama gue dan yang akhirnya menjadi mimpi gue pada akhirnya semakin jelas gitu, yang tadi ya vivid gitu. Dan apa tadi dari awalnya ya udah mulai muter nih gue ngomongnya nih. Iya, benar. Itu akan menjadi sesuatu yang apakah ini jadi babak awal new beginning. Dengan ke trigger dengan adanya. Nah, jawaban dari dulu gue pengen banget kayak kita ngomong masalah, lo pasti ngerasain juga nih dalam bermusik, marketing, ya kan? Marketing tuh gue percaya apapun sebenarnya tuh semua bernilai gitu. Plastiknya sampah gitu, itu sampah aja bernilai gitu. Jadi menurut gue semua tuh pasti bisa kita sell selama tahu caranya nembakin pelurunya gitu. Meskipun gue juga dan formula gue dan Danar belum tentu sama gitu. Jadi nggak bisa satu formula yang sama lo pakai buat semuanya. Betul. Gitu. Jadi yang gue pikirin adalah selama bentar, nih gue muter nih. Formulanya apakah gara-gara itu juga yang akhirnya membuat Kak Gloja sempat mundur gitu. Thank you ya. Makasih ya, Raf. Makasih udah sabar nih. Jadi dulu gue pernah kepikiran, gue dulu bener juga ya ada satu teknik, kayaknya seru juga kalau gue dicoba gitu. Apa tuh? Dulu gue nggak pernah ngulik banget satu lagu si musisi ini ngeluarin apa aja, tapi gue tahu namanya dan gue tahu suaranya, karakter suaranya, Lil Wayne, ya. Dia featuring banyak banget. Betul. Gitu, sampai soalnya koma Lil Wayne. Koma dalam kurung Lil Wayne. Gitu, pasti ada Lil Wayne kayak Lil Wayne capek sih gitu. Dari gua masih muda belia. Masih kok, waktu masih itu. Muda tapi tidak belia, muda. Iya, muda aja. Udah abis itu gue lihat kayak akhirnya dari situ kepancing untuk cari tahu Lil Wayne tuh ini gitu. Tapi at least kan berarti dari situ ngebandung secara marketing udah berhasil dong. Itu salah satu teknik gitu. Bagaimana ya mungkin itu terjadi waktu eranya YouTube dengan semua orang bikin konten antar content creator, cross audience. Kayak ini kan kita juga crossing audience kan. Sebenarnya salah satu teknik marketing juga gitu.
Jadi gue kepikiran seru kali ya kayaknya kalau misalnya gue banyak kolaborasi sama orang gitu. Sempet lah waktu itu pitching gimana nih kalau gini. Nah cuman kan kalau kita kontrak apa segala macam kan, apalagi kita dari talent search nggak bisa segampang itu. Betul. Gitu. Dan pasti kan ya semua juga berdiri pada perusahaannya masing-masing dong, balik lagi bisnis gitu. Jadi realistis aja. Nah ternyata itu bayangin itu di 2017 berarti gue punya pemikiran itu, 2017 akhir. Terus baru dijawab sekarang. Berarti kan Tuhan cuman kayak bukan bilang enggak, nanti ya gitu. Hampir 8 tahun ya, 8 tahun ya? Iya. Karena kenapa gue bilang kolaborasi, karena nggak cuman, kan sebelum Danar gue ada selang 2 minggu sebelum dengan Trimaldi juga. Sorry ya Nar, jadi agak panjang. Aman. Cuman supaya kita semangat sebagai musisi Raffi juga gitu. Iya. Rimaldi, Danar, terus ada lagi satu temen gue, Rivo. Itu aja 3 gue udah aneh tuh. Tiba-tiba dari situ berentetan dari akhir tahun lalu, dari gue awal ketemu Danar tuh. Tak gitu. Semua itu kolaborasi. Jalan tanpa gue rencanakan. Wow. Dan itu orang-orang yang maksudnya kalau temen-temen apa segala macam kayak Danar kan ini gue nggak belum kenal waktu sebelumnya belum ketemu. Iya, yang benar-benar dari ini tuh paling ada 3 orang lah yang emang gue udah ada benang merahnya duluan. Gitu. Yang 4 sisanya tuh nggak yang ada yang kenal tapi nggak sedekat atau intens komunikasi juga gitu. Jadi menurut gue selama lo jalanin, lo tetap cinta, kayak gue nggak benci musik, gue cinta banget, tapi mungkin gue mempersiapkan diri gue sebagai orang di belakang layar gitu. Paham, iya. Justru gue lebih memotivasi, mungkin makanya lo ngelihat mungkin gue agak panjang ngomongnya karena gue seneng banget memotivasi teman-teman untuk jangan menyerah gitu, apalagi lo punya talentanya, lo sudah jalan, jangan berhenti gitu. Selama lo suka, jadi jangan sampai karena keadaan atau karena kita membandingkan jadi membenci sesuatu yang kita cintai. Itu sangat menyakitkan gitu. Gue pernah di situ gitu. Nah, akhirnya itu semua terlewati 8 tahun. Nah, lu jawaban dari doa gue salah satunya berarti. Iya dong. Kolaborasi. Udah. Luar biasa. Jadi makasih. Itu gue jadi pengen nangis. Iya, jadi benar-benar ya sekali ini bukan gara-gara dia ya. Basreng yang ternyata bukan Basreng ini. Gitu. Oke. Gitu Raf. Paham. Maaf panjang ya. Gak apa-apa. Jadi itu trigger gue untuk kembali lagi pada akhirnya. Jadi gue udah mulai songwriting lagi. Untuk comeback lagi. Hopefully gue sih pengennya bisa jadi ada album. Wow. Ini berarti kalau ada album lagi second album. Yes. Second. Kita doakan. Iya, setelah Kita doakan betul. Semoga ya abis ini akan ada beberapa kolaborasi juga. Ya kita will never know. Kalau nuansa romansa kalian suka, kita juga bisa ada kolaborasi lagi. Iya, makanya. Nah, betul. Bukan cuma Andi Rianto dan Nyoman Paul sama Roni Parolian dan teman-teman yang bisa banyak. Glojes sama Danar Widianto siapa yang tahu kan? Itu dia. Widianto. Siapa tahu kita jadi duo, ya kan? Siapa tahu? Kita nggak ada yang tahu. Iya. Siapa tahu kita jadi trio? Wah. Gitu dia. Siapa gitu. Ada lagi. Enggak gini loh ya. Anda itu manifestingnya luar biasa soalnya. Kalau Anda ngomong cepat kejadian kan? Iya. Tadi ngomong manifesting 8 tahun kemudian kan, tapi itu sebenarnya nggak ada yang tahu. Tiba-tiba bulan depan kan jadi duo, jadi trio nggak ada yang tahu. Iya. We never know. Itu dia tema hari ini tuh we never know. Iya, you'll never try. Salah. You'll never know if you never try. You'll never. Kok gimana sih? Tapi ini you never know juga salah satu topik hari ini. Kenapa? Karena ada Danar. Nah, ini we never know Danar akan datang ke sini lagi membawa sebuah karya dengan persona yang jauh berbeda. Jauh berbeda. Nar, lu grow sih, Nar. Keren, lu bertumbuh, Nar. Lu sekarang jadi bisa, entah ya, ini pandangan gue, Nar, bukannya judgmental apa-apa ya, lu jadi bisa tahu titik di mana lu pingin bersuara, lu keluarin, gak lu pendem. Wah, sorry, ibu-ibu bangga sama anaknya barusan ya ekspresinya. Bener. Nggak, karena gue baru ngobrolin topik ini ya malam. Iya, semalam. Iya. Masa tos? Lagi deh. Sama lo juga deh. Ya, boleh. Benar. Dari sebanyak radio tos tuh. Tos juga ya. Enggak, karena dari pertama kali ketemu dan ngobrol, Danar ini menurut point of view gue, Kak, itu seorang yang sangat smart. Kenapa smart? Karena
dari pilihan kata aja untuk sebuah lagu itu butuh referensi yang luar biasa. Dan dari ngobrol sama Danar pun referensinya juga lumayan old school. Tapi bukan berarti dia tidak mendengarkan yang baru. Nah, di situ gue merasa bahwa Danar itu seorang yang punya banyak sekali hal yang ingin disampaikan. Dan sekarang hari ini berapa tahun kemudian setelah ketemu, kemarin sempat ketemu sebenarnya kita di Jakarta sebentar ya, papasan doang tuh karena gue juga mau cabut gitu. Tapi pada saat ketemu lagi sekarang gue merasa bahwa semua yang ada di sini dan di sininya Danar tuh sekarang Danar lebih nyaman untuk menyampaikan gitu. Betul. Dan ya gue mau nanya sih Nar, dari terakhir kali kita ketemu panjang ngobrol nih sampai sekarang ada banyak trigger apa sih? Karena ini kan trigger untuk kembali ke dunia musik. Lalu trigger untuk lebih terbuka dan lebih menyampaikan apa yang ada di isi hati dan otak lu tuh apa sih sebenarnya? Keren banget pertanyaan lu, Raf. Wah, terima kasih. Terima kasih. Pertama karena GERD. Bukan dong, Bapak. Ya ampun. Lu tadi udah flow-nya gini nih. Weh. Bukan gitu. Oke. Mungkin masuk akal ya. Masuk akal lagi. Oh iya. Kita dengarkan dulu ya. Kita terlalu judgmental. Tadi kita nggak mau judgmental, tapi karena jawaban dia dan nada dia begitu kan, jadi kita akhirnya judgmental. Benar. Gitu. Oke, kita dengerin dulu. Iya, gue kan punya asam lambung kan. Iya. Asam lambung tuh dari pikiran kan. Betul. Gitu. Jadi di otak gue tuh emang berisik banget. Betul. Banyak banget yang dipikirin nih. Ada hal-hal yang penting, ada yang nggak penting gitu. Yeah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang penting dan nggak penting gitu. Yeah. Makanya gue harus keluarin itu gitu. Nah dari situ gue keluarinnya lewat lagu gue gitu. Makanya sekarang gue memutuskan untuk menurunkan ego untuk gue menyanyikan lagu gue sendiri gitu. Jadi gue mencoba untuk menulis dan yang bisa dinyanyikan sama orang lain juga gitu. Ya bisa buat duet, terus gue juga bisa buat penyanyi-penyanyi lain gitu. Tapi gue tetap menyampaikan apa yang ada di kepala gue gitu. Cuma lewat dia gitu. Sekarang tuh gitu. Nah awal-awal ketika Danar merilis karya, setahu gua tuh kan lu banyak menggunakan kosakata yang yang lumayan tidak jamak lah gitu. Dan sampai sekarang pun itu masih menjadi sebuah, gue bilangnya bukan persona ya Nar, tapi itu suatu zona nyaman lu gitu ya. Dan memang itu sesuai referensi dan itu menjadi melekat jadi ya udah Danar. Lagu-lagu yang begini ada belikat lah di lagu ini, ada apa segala macam gitu, dua belikat yang saling mengikat. Danarnya masih kerasa ya. Itu masih gitu. kerasa gitu. Meskipun secara musik, secara notasi itu keluar dari zona nyamannya dia. Itu yang mau gue tanya, lu sebagai songwriter Nar, notasi ini bukan notasi lu sejujurnya. Ya kalau gue bisa bilang, apa yang membuat lu membuat notasi seperti ini? Apa karena bisikan-bisikan bahasa di otak lu yang mancing apa gimana? Gue lagi belajar terus sih. Belajar terus untuk bikin lagu apapun genrenya, apapun lagunya, nggak selalu berpatok dengan akar gue gitu. Emang akar gue folk gitu kan, yang kayak gitu aja gitu. Makanya gue lagi berusaha untuk belajar musik, belajar bikin lagu yang di luar zona nyaman gue gitu. Nice. Karena ketika gue di zona nyaman gue terus, gue stuck Pak. Gitu. Makanya gue pengen berkembang dengan cara keluar dari zona nyaman dan belajar di situ. Tanpa menghilangkan karakter lu nya. Betul. Jadi tetap ada Danarnya, tapi dengan versi yang berbeda gitu. Ini tuh sama kayak David Bowie. Lu nonton ininya nggak? Starman. Iya, biografinya, ininya dia ya? Yang kemarin tuh ada autobiografi. Dimainin pokoknya orang nggak sih? Enggak, kalau ini benar-benar kayak apa sih bilangnya? Dokumenter, gitu. Jadi waktu itu pernah dokumenter, gue nggak nonton dari awal bahkan. Tiba-tiba gue lagi ini kesetel, David Bowie nonton. Tiba-tiba ada satu, dan ini jadi inspirasi gue juga untuk membuat salah satu lagu gue yang ada di album gue, judulnya Buka Mata. Buka Mata. Di situ David Bowie bilang, terus kayak yang Danar bilang gitu. Pokoknya kalau misalnya gue lupa ya pakai bahasa Inggris soalnya. Danar translate. Danar translate. Gue lupa, tapi intinya kata dia adalah kalau lu udah ngerasa kayak aman, nyaman, terus lu berputar di situ aja, itu udah mulai bahaya tuh berarti. Ya lo harus, itu berarti lo akan stuck, lo nggak akan, gue lupa lah dia ngerangkai gimana, tapi yang jelas nyangkutnya di gue kayak gitu. Ya lo jadi tidak akan berkembang karena lo berkutat di situ terus. Akhirnya kalau si Buka Mata tuh gue inget
oh iya bener juga ya. Kalau dari gue secara metaforicalnya, matahari bangun kita pagi hari. Kita dulu pernah di zaman sekolah yang magernya luar biasa. Terus lo tahu gerakan ibu lagi. Nggak apa-apa, betul. Kakak deh gitu gue ganti kayak gitu, disapu sendiri ya, atau mbak gitu, udah kakak iya kakak udah gitu, buka ini terus apa namanya matahari kan masuk wah gitu. Itu yang kita lakukan adalah kita tutup lagi. Oh kita tutup. Kita nyari nyaman kita nyari aman padahal matahari itu udah ngajakin gitu. Oke, ini menarik gitu. Jadilah gue bikin lagu waktu itu Buka Mata gitu. Oke, nah ini satu pertanyaan yang menarik muncul di otak gue karena ini yang gue alamin Kak. Nah ini buat Danar sama Kak Glojas. Itu kan kalau kita sudah menemukan zona nyaman. Kebetulan, ini sedikit cerita, gue tuh akhir bulan ini akan rilis single baru. Oke, rilis single ini di sini gue menemukan nyaman. Setelah sebelumnya ini campur-campur nih. Kalau didengarkan 5-5-nya bahkan beda banget. Kayak album gue. Nah, mirip sebenarnya kayak dengan Harley Quinn kan. Nah, ini beda banget dan beberapa single setelah itu bahasa Inggris pun yang gue rilis itu juga di situ gue mulai menemukan pola nyaman produksi, pola memilih sound dan segala macam karena gue produce juga jadi gue menemukan kenyamanan bahwa milih sound itu kalau sudah nemu dipakai di selanjutnya lebih gampang loh daripada kita di lagu selanjutnya milih sound baru, sound banknya gitu. Kalau lagi produce gitu. Tapi di situ gue malah mikir kalau gue gini terus di semua lagu, gue nggak explore, rasanya ya malah flat aja. Nah sekarang pertanyaannya, ini soalnya gue beneran mau nanya nih, point of view kalian. Kalau kalian menemukan kenyamanannya telat, bahkan sebelum kalian menemukan nyaman itu, ini kalian grinding dulu, bahasa Mobile Legends-nya mah farming dulu segala macam, ngebuff dulu gitu. Nah ampe nih kalian udah level 15 nih, udah nemu, wah gue udah bisa bantai semua orang nih, gue udah nyaman di sini. Kalau nyamannya telat itu di sini, kalian butuh ini nggak butuh waspadanya pas lagi perjalanan atau pas di sininya gitu? Ngerti nggak? Kalau lu lebih relate nih karena kan sama produksi. Butuh waspadanya kan kalau tadi ketika sudah nyaman nih. Tapi gua nyaman tuh setelah gua berdarah-darah. Oh gitu. Baru sekarang gua nyaman nih. Nah, justru kalian lebih berbahaya ketika kalian tidak berdarah-darah. Nah ini ya, lebih berbahaya ketika tidak berdarah-darah langsung nyaman, atau berdarah-darah dulu terus nyaman, terus mau mempertahankan nyaman ini sebagai self reward, ngerti nggak? Oke. Self reward nih karena gue udah capek akhirnya banget. Gue nemu nih musik style yang gue banget gitu. Lebih menakutkan yang mana sebenarnya? Lebih menakutkan yang sudah menemukan kenyamanan, menurut gue ya. Sudah menemukan kenyamanan dulu sebelum berdarah-darah. Sebenarnya berdarah-darah itu tuh kita meraba untuk ke kenyamanan berikutnya sebenarnya kan, gitu. Kita mencari kenyamanan berikutnya yang di luar zona nyaman kita sebelumnya, sebenarnya gitu kan. Makanya ketika udah menemukan kenyamanan tapi kita belum berdarah-darah, itu yang harus waspada. Kalau enggak kita stuck gitu. Kalau kita sudah berdarah-darah, kita udah tahu nih perjalanan. Jadi kan lo udah pernah dari sini. Makanya. Gitu. Jadi pas udah menemukan kenyamanan yang terakhir, udah tahu nih kalau ada masalah ini solusinya apa, ya kan, karena lu udah pernah ngelewatin. Masalah ini solusinya apa, udah pernah ngelewatin. Jadi lebih harus waspada yang nyamannya dari awal. Karena itu kita nggak usah ngejudge siapapun, seniman apapun, karena semua seni itu bagus ya, tapi karena yang biasanya kayak gitu malah jadi one hit wonder atau malah tiba-tiba lu stuck di single pertama kuat, lu di single selanjutnya lu tidak bisa memunculkan. Kita harus realistis, katanya realistis, industri itu shiftingnya kencang banget. Tiap detik bahkan bisa ada sesuatu yang baru. Pentingnya marketing tadi yang disampaikan juga. Makanya itu waspadanya adalah ketika gue merasa lu langsung nyaman dulu gitu. Nah itu. Tapi ketika sudah nyaman setelah berdarah-darah juga jangan terlalu nyaman tadi. Betul. Lu harus siap-siap nih, kolam lu akan lebih lebar gitu. Dan ya itulah pentingnya satu pekerja kreatif ke pekerja kreatif lain untuk ketemu, ngobrol dan diskusi. Itu yang setuju dan seru. Ya, itu yang terjadi sama kalian tadi, makanya gua sedikit envy kalian menemukan kenyamanan ngobrol langsung, dan gua senengnya envy dan seneng gue bisa ikut ketemu sama kalian di sini. Itu. Terima kasih banyak loh.
Tos lagi kita berarti ini. Tos lagi. Tos lagi. Lu berapa kali tos lu hari ini? Lu selama di Bandung lu akan tos mulu, gue yakin lu. Iya. Dan ada contohnya. Ada contoh yang terjebak zona nyaman dari awal. Siapa tuh? Danar Widianto. Wah. Dan one hit juga kan. Lagu dulu naik, tapi gue nggak bisa mempertahankan. Oke. Ya kan? Kalau dia tuh sebenarnya lebih ke, dan akhirnya sekarang dia keluar dari zona nyaman ya karena ada kemauan itu tuh. Makanya ada mau. Jadi menurut gue kalau lo udah berdarah-darah dari awal, sama lah kayak gue kan, kita loncat sini loncat situ gitu, rebranding sini secara musik, secara banget kan gitu. Sama it's very exhausting juga, capek juga sebenarnya. Tapi seru juga. Betul. Karena somehow setiap kali project tuh gue ngerasa, ternyata gue bisa juga. Akhirnya jadi ngetawain kan? Iya. Oh iya gue pernah nih. Ngetawain tapi somehow proud juga kayak karena awalnya gue kirain wah nggak bakal atau somehow gue ada ekspektasi yang kayak udah merendahkan diri gue sendiri gitu loh, kepercayaan dulu kayak nggak bisa deh nih gitu. Tapi ternyata pas sih gue suka banget, terus kayak bagus dalam versi gue. Kalian pasti juga gitu lah. Abis nulis lagu apa segala macem, puterin di mobil, dengerin lagi gini, gitu. Kebayang lagi rasanya pas lagi produksi ini, nulis lagunya, apa segala macem, rasanya dapet, gue suka gitu. Kalau yang kurang kita juga tahu kan rasanya kayak gimana kurangnya, gitu. Nah, itu menurut gue enjoy the process aja sih. Betul. Somehow kita ngerasa karena kita punya knowledge-nya, punya pengalaman, banyak experience kan, kita dalam bertindak mengambil keputusan itu berdasarkan knowledge sama experience. Setuju. Kan gitu. Jadi somehow karena kita sudah tahu terlalu banyak dan analytical, sudah menganalisa terlalu banyak, akhirnya apapun yang kita jalanin dalam musik ini, yang kita lupa, harusnya kita enjoy the process aja, karena musik itu harusnya di-enjoyin aja gitu, dinikmatin. Akhirnya kita jadi terlalu banyak kita tweak sih. Dan kompromi. Tweak sini, tweak sana, gitu, kompromi sini, terus kayak overthinking apa iya ya, apa jangan ya, apa iya gitu. Nah jadi terlalu banyak judgement, akhirnya nggak jalan ya, pakai itu logo yang ini just do it gitu. Apa logonya apa? Iya brand. Udah sebut aja. Nike kan punya Nike. Just do it ya, itu benar. Lagu Coldplay If You Never Try You'll Never Know, ya udah jalan dulu aja. Mas Chris. Bang Martin. Chris Martin. Itu orang yang sama ya, Chris Martin. Satu orang itu. Itu satu orang itu sebenarnya Chris Martin. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Nice. The lesson is we never know if we'll never try. Jadi just do it. Iya. Nice Ya lakuin aja. Jadi menurut gue sih jangan overthinking sih, Raf. Selama lo cinta sama musik dan lo emang tulus ngerjainnya. Sama balik lagi kalau tadi lo ngebahas industri. Nah, tergantung lo bermusik buat apa. Itu juga dulu. Kalau emang lo bermusik untuk menghasilkan ya mungkin ya itu balik lagi ke prioritas masing-masing. Jadi nggak ada yang salah juga. Kalau lo emang mau menyelesaikan dengan pasar ya udah, kalau lo punya kemampuan itu dan sesuai dengan lo punya capability-nya untuk gue bisa deh untuk blend in dengan apa kemauan pasar gitu. Ya prinsip marketing aja gitu. Tapi kalau misalnya kan ada orang yang dengan idealisme, aduh gue susah banget untuk dirubah, gue menderita gitu. Ya jangan gitu. Gue jadi pingin ini aduh jadi bukannya promosi ya, tapi gue jadi pingin ngasih denger Spotify gue ke Kak Gulo Jazz. Ayo. Karena bener-bener ada yang tadi tentang industri, ada yang apa segala macam, karena gue tuh berusaha untuk gimana caranya tuh membalance apa yang ada di diri gue tuh. Jadi ya udah akhirnya keluarlah karya-karya yang gue tuh berusaha untuk selalu jujur. Plus gue juga mau ngasih denger kalian nanti abis ini, gue mau kasih denger yang mau rilis nanti. Oke. Wih, sudah. Udah sabar. Pokoknya support terus musisi Indonesia, guys. Support terus musik-musik Indonesia. Tapi sebelum itu tepuk tangan dulu dong buat Gojes dan Danar. Good job, guys. Seru. Tepuk tangannya gini dong. Gini. Nah, ini kayak gue kita kaget kan? Danar nggak begini. Danar yang saya tahu tidak begini. Nggak, gue cuma mau ngingetin. Lagi promo, Nar. Lagi promo. Coba saling mengingatkan yuk, gitu. Kayak misalnya kalau gue nggak manggapnya udah gitu kayak Jess lagi promo, lu juga Danar lagi promo. Tapi sebelum kita pamit nih teman-teman, Lenis Teras dan Chamber Talks buat kalian. Jangan kayak ibu-ibu. Tolong ibu-ibu ya, jangan gini. Kenapa gue gini? Kayaknya nyokap gue kalau nonton ini deh kan langsung. Iya. Halo tante.
Halo Tante, salam kenal, aku Glojess. Makasih udah bolehin aku main ke rumah Tante ya. Love banget, very thoughtful. Ya ampun, aduh lucu banget ini. Main-main kalau ke Jakarta, Siap. ke tempat kopi kita itu Boleh, juga mau banyak musisi dan kita juga pernah Betul. perform juga di situ. Mau banget. Setiap Nanti hari aku Selasa itu karena gue tahu bagaimana susahnya dapat wadah sekarang untuk musisi aspiring. Jakarta Iya. di mana? Di Pejaten Barat Raya nomor 12 namanya Mendadak. Oh. Iya, itu tempat saya dan suami. Oh, waktu itu pernah lihat Syarafi main di Ya, situ. Iya, Syarabi. Mendadak. Sama Uap juga. Uap Widya ya. Mm. Nice. Nanti kapan-kapan akan mampir dan Yes. ini beneran deh kalau gue nemu Manggung lah, Tuesday lo, Raf. Pak Dias. Manggung lah. Boleh Itu lah. nanti jadwal udah ini. Menarik. Pokoknya support itu kita selalu bilang support terus musisi Indonesia karena kalau bukan kita lagi yang support guys, siapa lagi kita butuh support kalian. Karena percaya sama banyak banget yang luar biasa dan tapi ya kan nggak ada wadahnya. Betul. Gitu dan somehow lo dengerin musik secara live itu lebih energi beda lagi sama yang lo dengerin. Lo perlu dengerin itu secara langsung dan semoga akan lebih banyak lagi panggung-panggung. Amin. Dan janji gue juga buat 2025 semua lagu-lagu yang pernah gue bawain Kak, itu gue aransemen ulang. Oke. Dengan nuansa baru dan yang akan gue bawain nanti setnya akan sangat berbeda dari sebelumnya. Itu gue udah selalu janji sama mereka di 2025 gitu. Mantap. Danar juga kan? Apa? Ayo showcase. Ini kita manifestasi sama-sama ya. Tidak bisa hilang udah Showcase, semuanya tidak bisa. Panggung. Amin. Project. Amin. Tidak menyerah, jalan Amin. terus. Ih gila, gini kenapa jadi sekte ya? Sekte Lenis. Tapi teman-teman segitu dulu episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe dan jangan lupa di komen cerita-cerita siapa tahu ada cerita dari Glojess dan Danar yang relate sama kalian. Jangan lupa dengerin nuansa romansa di semua streaming platform, semua karya-karya Glojess dan Danar juga di YouTube juga udah ada. Sudah. Dicek di sosial medianya masing-masing juga di mana? Di Gloria Jessica ID dan DNR.Widianto. Danar Widianto. barusan gue ngomong dan juga ya kayak mau sendawa, sorry. Jadi hilang tadi dan juga. Dan jangan lupa request juga di radio-radio sayang kalian biar chart nomor 1 nuansa romansa by Danar and Gloria Jessica. Dan Raffi juga. Wes, thank you. Segitu dulu untuk episode kali ini. Sehat-sehat kalian semua di rumah. Peace.